Budak dapur seperti dirimu berani menjadi permaisuri. Ejek seorang selir sambil menampar wajahnya di depan seluruh istana. Para bangsawan tertawa. Para kasim menunduk, takut ikut terseret. Malam itu, seorang gadis yang sepanjang hidupnya hanya memasak sisa makanan, dipaksa menikahi kaisar paling kejam di kerajaan hanya untuk dipermalukan. Semua orang yakin ia akan mati dalam hitungan bulan. Namun, 5 tahun kemudian, orang yang dulu menamparnya justru berlutut gemetar di hadapannya. Dan bahkan sang kaisar baru menyadari satu hal yang terlambat. Wanita yang ia hina ternyata sedang membangun kekuasaan yang lebih besar dari tahta itu sendiri. Selamat datang di channel ini, tempat kita membahas kisah drama kerajaan China paling menegangkan, penuh intrik istana, pengkhianatan, balas dendam, dan kebangkitan wanita yang diremehkan. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah dramatis setiap hari. Tulis juga di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana, karena kami senang melihat penonton datang dari berbagai tempat. Dan jangan lupa, channel ini akan update cerita baru setiap hari pukul 10.30 siang, jadi pastikan kalian tidak ketinggalan kisah berikutnya. Dapur istana selalu menjadi tempat paling bising dan paling panas di seluruh kompleks kekaisaran. Asap mengepul dari tungku besar, pisau beradu dengan talenan. Para budak dapur berlari membawa keranjang sayur dan daging. Di sudut paling belakang, seorang gadis muda sedang membersihkan ikan dengan tangan yang sudah penuh luka kecil. Namanya Meilin. Sejak kecil, ia hidup sebagai budak dapur. Tidak ada yang memanggilnya dengan hormat. Tidak ada yang peduli apakah ia sakit atau lapar. "Cepat bergerak!" bentak kepala dapur sambil menendang keranjang sayur di dekatnya. Meilin segera menunduk. "Maaf, aku akan menyelesaikannya sekarang." Namun sebelum ia sempat kembali bekerja, pintu dapur tiba-tiba terbuka keras. Seorang kasim istana masuk dengan wajah tegang. Seluruh dapur langsung terdiam. "Siapa di sini yang bernama Meilin?" Suara kasim itu tajam. Para budak saling memandang. Kemudian seseorang menunjuk ke arah gadis di sudut ruangan. "Itu dia." Kasim itu menatap Meilin dari atas sampai bawah, seolah menilai sesuatu yang tidak terlihat. Lalu ia berkata dengan nada dingin, "Bersihkan dirimu, ikuti aku." Semua orang di dapur langsung berbisik-bisik. Untuk apa Kasim istana mencari budak dapur? Apakah dia melakukan kesalahan? Dia pasti akan dihukum. Jantung Meilin berdegup keras. Namun ia tetap berdiri dan mengikuti Kasim itu tanpa bertanya. Koridor istana yang panjang terasa semakin sunyi setiap langkah mereka. Sampai akhirnya mereka berhenti di depan aula besar tempat para pejabat berkumpul. Di dalam ruangan itu berdiri para bangsawan, para menteri, dan beberapa selir istana. Semua mata langsung tertuju pada Meilin. Ia merasa seperti seekor hewan kecil yang tersesat di tengah singa. Lalu sebuah suara berat terdengar dari ujung aula. Apakah itu gadisnya? Itu adalah suara Kaisar Liang, penguasa yang terkenal dingin dan kejam di seluruh negeri. Kasim itu membungkuk dalam. "Benar, Yang Mulia. Ini Meilin, budak dapur dari paviliun belakang." Beberapa bangsawan langsung tertawa pelan. Seorang menteri tua bahkan berbisik dengan nada mengejek. "Yang Mulia benar-benar akan melakukannya." Kaisar Liang menatap Meilin dengan mata tajam. "Angkat kepalamu." Meilin ragu sejenak, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Seluruh aula menjadi sunyi. Kaisar menatapnya cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan tenang namun dingin, "Mulai malam ini, kau akan menjadi istriku." Ruangan itu langsung gempar. "Apa? Seorang budak dapur?" Seorang selir bahkan tertawa haras. "Yang Mulia, ini pasti lelucon." Namun Kaisar tidak senyum sedikit pun. "Ini keputusan kekaisaran." Ia kemudian menoleh ke arah para pejabat. "Keluarga bangsawan yang selalu memaksaku memilih putri mereka sebagai permaisuri, hari ini akan belajar sesuatu." Suaranya menjadi lebih dingin. "Aku akan menikahi seseorang yang bahkan tidak mereka anggap manusia." Beberapa bangsawan langsung pucat.
Mereka akhirnya mengerti, ini bukan pernikahan, ini penghinaan politik. Kaisar kembali menatap Meilin. Kau mengerti apa yang terjadi? Meilin terdiam beberapa detik. Seluruh aula menunggu jawabannya. Akhirnya ia berkata pelan. Jika ini perintah yang mulia, aku akan menerimanya. Jawaban itu membuat beberapa pejabat terkejut. Mereka mengira gadis itu akan menangis atau memohon. Namun wajah Meilin tetap tenang. Seorang selir mendekat dengan senyum sinis. Budak kecil, kau tahu apa artinya menjadi istri kaisar? Ia menampar pipi Meilin keras. Artinya, kau akan mati lebih cepat. Para selir lain tertawa. Namun Meilin hanya menunduk sejenak. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan, hanya keheningan. Di singgasana, Kaisar Zhaoliang memperhatikannya dengan tatapan aneh. Untuk saat itu, ia merasa gadis itu tidak terlihat seperti korban. Lebih seperti seseorang yang sedang mengamati sesuatu. Dan tanpa disadari siapapun di ruangan itu, malam yang dimaksudkan untuk mempermalukan seorang budak dapur justru menjadi awal dari perubahan kekuasaan terbesar dalam sejarah istana. Hari setelah pernikahan itu, seluruh istana dipenuhi bisikan. Tidak ada yang membicarakan perang, tidak ada yang membicarakan politik. Semua orang hanya membicarakan satu hal. Budak dapur yang menjadi istri kaisar. Di paviliun selir utama, beberapa wanita bangsawan berkumpul dengan wajah penuh kemarahan. Selir tertinggi, Lady Rong, menghentam mejanya dengan kipasnya. Ini penghinaan bagi kita semua, katanya tajam. Seorang selir lain mengangguk kesal. Ayahku adalah menteri keuangan kerajaan, tapi kaisar memilih seorang budak dapur. Selir lain menambahkan dengan nada dingin. Jika wanita itu tetap hidup di istana, kita semua akan menjadi bahan tertawaan. Lady Rong tersenyum tipis, senyum yang penuh rencana. Kalau begitu, kita pastikan dia tidak akan bertahan lama. Sementara itu, Meilin ditempatkan di paviliun kecil yang jauh dari aula utama. Bangunannya indah dari luar, tetapi hampir kosong di dalam. Hanya 2 pelayan muda yang ditugaskan melayaninya. Salah satu dari mereka berbisik gugup. Yang mulia, Anda harus berhati-hati. Meilin menoleh lembut. Kenapa? Pelayan itu menelan ludah. Para selir, mereka tidak akan membiarkan Anda hidup tenang. Belum sempat Meilin menjawab, pintu paviliun terbuka keras. Beberapa selir masuk tanpa izin. Di depan mereka berdiri Lady Rong, dengan wajah penuh kesombongan. Jadi, ini tempat tinggal permaisuri baru kita. Ia melihat sekeliling dengan ekspresi merendahkan. Bahkan kamar pelayan ayahku lebih mewah dari ini. Para selir tertawa puas. Lady Rong mendekati Meilin perlahan. Katakan padaku, budak dapur, apakah kau tahu cara makan dengan benar? Meilin menunduk sopan. Aku masih belajar. Jawaban itu justru membuat mereka semakin tertawa. Lady Rong mengambil cangkir teh dari meja dan menuangkannya perlahan ke lantai. Kalau begitu, mulai sekarang kau belajar dari awal. Ia menunjuk lantai. Bersihkan. Para pelayan Meilin langsung pucat. Lady Rong, ini tidak pantas. Slap. Tamparan keras melandar di wajah pelayan itu. Budak tidak punya hak berbicara. Lady Rong kembali menatap Meilin. Cepat bersihkan, atau aku akan memastikan kau dihukum di depan seluruh istana. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua menunggu reaksi Meilin. Namun gadis itu tidak marah. Ia hanya mengambil kain dari meja, lalu perlahan berlutut dan membersihkan teh yang tumpah. Para selir tertawa puas. Lihat, dia memang budak. Tidak ada sedikit pun harga diri. Namun ketika Meilin menunduk membersihkan lantai, matanya justru memperhatikan sesuatu. Sepatu para selir, perhiasan mereka, dan lambang keluarga yang terukir di gelang emas mereka. Ia menghafalnya satu persatu. Akhirnya Lady Rong berkata dengan nada dingin. Ingat baik-baik, di istana ini kau tidak lebih dari lelucon. Ia berbalik pergi bersama para selir lainnya. Pintu paviliun kembali tertutup.
Salah satu pelayan Meilin hampir menangis. Yang mulia, mengapa Anda membiarkan mereka memperlakukan Anda seperti itu? Meilin berdiri perlahan. Ia meletakkan kain pembersih di meja, lalu berkata dengan suara tenang, "Karena mereka mengira aku lemah." Pelayan itu bingung. Bukankah itu buruk? Meilin menatap ke arah pintu yang baru saja ditutup para selir. Ada kilatan kecerdasan di matanya. "Tidak," ia berkata pelan. "Orang yang meremehkan kamu biasanya akan menunjukkan semua kelemahan mereka." Di kejauhan lonceng istana berbunyi, menandakan awal hari baru di kerajaan. Namun tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa para selir yang baru saja menertawakan Meilin telah membuat kesalahan terbesar mereka. Mereka mengira sedang menghinakan seorang budak. Padahal tanpa sadar, mereka baru saja memberikan Meilin alasan untuk mulai bermain dalam permainan kekuasaan istana. Beberapa bulan setelah penghinaan di paviliun itu, kehidupan di istana tampak kembali normal. Para selir masih berpesta. Para pejabat masih berdebat di aula kerajaan. Dan Kaisar Zhao Liang masih memerintah dengan tangan besi. Namun di balik semua itu, sesuatu mulai berubah. Perlahan. Meilin tetap hidup sederhana di paviliun kecilnya. Ia jarang menghadiri jamuan istana. Jarang berbicara dengan para selir. Bahkan banyak orang mulai melupakan bahwa ia sebenarnya adalah istri kaisar. Namun setiap pagi, Meilin selalu berjalan ke dapur istana, tempat yang dulu menjadi dunianya. Para pelayan dapur langsung membungkuk ketika melihatnya. "Permaisuri." Namun, Meilin hanya tersenyum kecil. "Aku hanya ingin melihat persiapan makanan untuk para prajurit." Kepala dapur mengangguk cepat. "Tentu yang mulia." Saat itulah Meilin mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Keranjang gandum yang dikirim ke dapur jumlahnya terlalu banyak. Namun laporan pengiriman untuk pasukan perbatasan justru menunjukkan angka yang lebih kecil. Ia mengambil salah satu buku catatan dapur. Matanya menyusuri angka demi angka. Alisnya sedikit berkerut. "Kenapa jumlah ini tidak sama?" tanyanya pelan. Kepala dapur langsung gugup. Itu bukan urusan dapur yang mulia." Namun jawaban itu justru membuat Meilin semakin curiga. Malam itu, ia kembali memeriksa dokumen pengiriman makanan. Dan semakin ia membaca, semakin jelas sesuatu yang mengerikan. Ada orang di dalam istana yang mencuri dana militer kerajaan. Bukan jumlah kecil, tapi cukup besar untuk membuat tentara di perbatasan kelaparan. Jika ini benar, artinya pengkhianatan sedang terjadi di dalam kerajaan. Keesokan harinya, Meilin memanggil seorang Qasim tua yang dulu pernah ia tolong. Namanya Qasim Han. Pria itu membungkuk dalam. "Yang mulia memanggilku?" Meilin menutup pintu pavilion sebelum berbicara. "Aku ingin kau mencari tahu sesuatu." Qasim Han terlihat tegang. "Apa itu?" Meilin menyerahkan buku catatan dapur. "Cari tahu siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman ini." Qasim Han membaca beberapa halaman, lalu wajahnya langsung pucat. "Yang mulia, ini berbahaya. Jika para menteri tahu Anda menyelidiki ini..." Meilin memotongnya dengan tenang. "Justru karena itu aku tidak melaporkannya." Ia menatap lurus ke arah Qasim itu. "Aku ingin tahu siapa saja yang terlibat." Qasim Han menelan ludah. Jika ini benar, setengah pejabat istana bisa dihukum mati. Meilin mengangguk pelan. "Dan itulah alasan aku harus tahu." Beberapa minggu kemudian, laporan pertama datang. Qasim Han kembali dengan wajah serius. "Yang mulia, saya menemukan sesuatu." Meilin menutup buku yang sedang ia baca. "Bicaralah." Qasim Han berbisik pelan. "Nama pertama, Menteri Keuangan." Meilin tidak terlihat terkejut. "Siapa lagi?" "2 jenderal logistik dan seorang pedagang besar yang memasok gandum." Ruangan menjadi sunyi. Jika semua nama itu benar, maka jaringan korupsi ini sangat besar. Namun alih-alih marah, Meilin justru tersenyum tipis. Qasim Han terkejut. "Yang mulia,
Bukankah ini seharusnya dilaporkan kepada kaisar? Meilin menatap ke arah jendela. Istana megah terlihat tenang di bawah cahaya bulan. Namun ia tahu, di balik dinding itu penuh dengan pengkhianatan. Aku tidak akan melaporkannya. Kasim Han terdiam. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Meilin berkata pelan. Aku akan menyimpannya. Setiap bukti, setiap nama. Ia menutup buku catatan itu perlahan. Karena di istana ini, rahasia lebih berharga daripada emas. Di aula kerajaan yang jauh dari paviliun kecil itu, para menteri masih tertawa dan merencanakan politik mereka. Mereka tidak tahu, seorang wanita yang mereka anggap tidak penting telah mulai mengumpulkan rahasia yang cukup untuk menjatuhkan mereka semua. Dan tanpa disadari siapapun, permainan kekuasaan di istana keikaisaran baru saja memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Musim dingin tahun kelima tiba dengan membawa ketegangan yang tidak biasa di istana kekaisaran. Di aula kerajaan, para menteri berkumpul dengan wajah serius. Berita buruk datang dari perbatasan utara. Beberapa pasukan mulai memberontak karena kekurangan makanan dan gaji. Kaisar Zhou Liang berdiri di depan singgasananya dengan wajah dingin. Siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini? Suaranya menggema di seluruh aula. Tidak ada yang menjawab. Para menteri saling melirik dengan gugup. Menteri Keuangan akhirnya melangkah maju. Yang mulia, mungkin ini hanya kesalahan pencatatan kecil. Namun sebelum ia selesai berbicara, seorang jenderal besar tiba-tiba berkata dengan suara berat. Kesalahan kecil tidak membuat tentara kelaparan selama berbulan-bulan. Aula langsung menjadi tegang. Kaisar menatap tajam. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang mencuri uang kerajaan? Tidak ada yang berani berbicara. Namun, di tempat lain di dalam istana, Meilin sedang duduk tenang di pavilionnya. Di depan meja kayu kecilnya, terdapat tumpukan dokumen. Nama para pejabat, catatan pengiriman gandum, dan bukti penggelapan dana militer. Kasim Han berdiri di sampingnya dengan wajah khawatir. Yang mulia, situasi di aula kerajaan semakin kacau. Meilin mengangkat kepalanya. Para menteri mulai saling menuduh. Kasim Han mengangguk. Jika ini terus terjadi, kerajaan bisa terpecah belah. Meilin menatap dokumen di tangannya. Lalu berkata pelan. Sudah waktunya mereka mengerti siapa yang sebenarnya memegang permainan ini. Malam itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Beberapa jenderal paling kuat di kerajaan diam-diam datang ke pavilion Meilin. Salah satunya adalah Jenderal Guo, komandan pasukan utara. Ia membungkuk hormat. Yang mulia Meilin, kami ingin berbicara. Kasim Han hampir tidak percaya melihatnya. Para jenderal besar kerajaan datang menemui seorang wanita yang dulu hanyalah budak dapur. Meilin tetap duduk tenang. Apa yang kalian inginkan? Jenderal Guo berkata dengan suara berat. Kami tahu Anda memiliki bukti korupsi para menteri. Ruangan langsung sunyi. Jika bukti itu tidak segera digunakan, kerajaan akan runtuh. Meilin menatap mereka satu persatu. Dan kalian ingin aku menyerahkannya kepada kaisar? Para jenderal saling berpandangan. Kemudian, Jenderal Guo berkata pelan. Tidak. Yang kami inginkan adalah seseorang yang cukup cerdas untuk menghentikan kekacauan ini. Ia menundukkan kepalanya sedikit lebih rendah. Dan saat ini,
Hanya Anda yang memiliki kekuatan itu. Kasim Han terdiam. Ini bukan sekedar permintaan bantuan. Ini adalah pengakuan bahwa pengaruh Mei Lin sudah melampaui banyak pejabat istana. Mei Lin akhirnya berdiri perlahan. Langkahnya tenang. Namun auranya berbeda dari dulu. Ia tidak lagi terlihat seperti budak dapur. Ia terlihat seperti seseorang yang benar-benar memahami permainan kekuasaan. Aku tidak ingin tahta. Tapi, aku juga tidak akan membiarkan kerajaan ini dihancurkan oleh keserakahan kalian. Para jenderal menunduk. Mulai besok, para menteri itu akan kehilangan kekuasaannya. Jenderal Guo bertanya pelan. Dan jika mereka melawan? Mei Lin menatap keluar jendela istana yang gelap. Kalau begitu, ia berkata dengan tenang. Biarkan seluruh istana melihat siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan ini. Di aula kerajaan yang jauh dari sana, para menteri masih merencanakan langkah mereka. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang dulu mereka hina sebagai budak dapur telah menjadi pusat kekuatan baru di dalam istana. Dan ketika fajar datang keesokan harinya, perebutan kekuasaan terbesar dalam sejarah kekaisaran akhirnya akan dimulai. Pagi itu, udara di istana terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Aula kerajaan dipenuhi oleh para menteri, jenderal, dan bangsawan penting. Semua dipanggil langsung oleh Kaisar Zhao Liang. Namun tidak ada yang tahu alasan sebenarnya. Bisikan penuh ketegangan terdengar di seluruh ruangan. Apa yang terjadi? Kenapa semua pejabat dipanggil sekaligus? Menteri Keuangan berdiri dengan wajah tegang. Di dalam hatinya ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, pintu aula kerajaan terbuka lebar. Para penjaga berdiri tegak. Namun, orang yang masuk pertama bukanlah kaisar, melainkan permaisuri Mei Lin. Seluruh ruangan langsung terdiam. Beberapa bangsawan bahkan terlihat terkejut. Kenapa dia di sini? Kenapa dia hanya permaisuri tanpa kekuasaan? Mei Lin berjalan perlahan menuju tengah aula. Langkahnya tenang. Tatapannya tajam. Beberapa jenderal yang berdiri di sisi ruangan langsung menundukkan kepala memberi hormat. Pemandangan itu membuat banyak menteri mulai merasa tidak nyaman. Lalu Kaisar Zhao Liang akhirnya masuk dan duduk di singgasananya. Ia menatap ruangan dengan ekspresi dingin. Permaisuri Mei Lin, katanya pelan. Kau mengatakan memiliki sesuatu yang ingin ditunjukkan kepada istana. Mei Lin membungkuk ringan. Benar, Yang Mulia. Ia memberi isyarat kepada Kasim Han. Kasim tua itu membawa sebuah kotak kayu besar ke tengah aula. Semua mata tertuju padanya. Kotak itu dibuka perlahan. Di dalamnya terdapat tumpukan dokumen dan catatan rahasia. Mei Lin mengangkat salah satunya. Suaranya tenang, tetapi jelas. Catatan pengiriman gandum untuk pasukan perbatasan utara. Ia membuka halaman berikutnya. Dan ini catatan keuangan dari Kementerian Kerajaan. Beberapa menteri mulai pucat. Mei Lin kemudian menyebutkan satu nama. Menteri Keuangan, Zhang Wei. Ruangan langsung gempar. Menteri Zhang Wei gemetar. Itu fitnah. Namun, Mei Lin hanya mengangkat dokumen lain. Penggelapan dana militer selama 3 tahun. Jumlahnya cukup untuk memberi makan 10.000 tentara. Ia menyebutkan nama berikutnya. Jenderal Logistik Liu Shen. Kemudian satu nama lagi. Pedagang gandum Chen Bao.
Satu persatu wajah para pejabat berubah pucat. Semua bukti ada di tangan Meilin. Tidak ada yang bisa menyangkal. Kaisar Zhao-Liang menatap semua dokumen itu dengan wajah yang semakin gelap. Pengkhianatan. Di dalam istanaku sendiri. Beberapa menteri langsung jatuh berlutut. Yang mulia, ampuni kami. Namun, yang lebih mengejutkan terjadi setelah itu. Para jenderal perang satu persatu maju ke tengah aula. Lalu mereka berlutut di hadapan Meilin. Seluruh aula langsung terdiam. Jenderal Guo berkata dengan suara lantang, "Permaisuri Meilin telah menyelamatkan kerajaan dari kehancuran. Kami bersumpah setia kepada kekaisaran dan kepada kebijaksanaan beliau." Satu persatu pejabat lain mengikuti. Bangsawan, jenderal, bahkan beberapa menteri yang tersisa. Semua berlutut. Orang yang dulu mereka hina sebagai budak dapur, kini berdiri di tengah aula dengan seluruh istana tunduk di hadapannya. Kaisar Zhao-Liang memperhatikan semuanya dalam diam. Matanya akhirnya tertuju pada Meilin. "Aku menikahimu hanya untuk memalukan keluargamu." Suaranya berat. Namun, ternyata aku justru membawa orang paling berbahaya ke dalam istanaku sendiri. Meilin menatapnya tenang. "Aku tidak pernah menginginkan kekuasaan. Namun seseorang harus menjaga kerajaan ini dari orang-orang yang tamak." Kaisar terdiam lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak ia naik tahta, ia tersenyum kecil. Sungguh ironis. Ia berkata pelan, "Kaisar yang ditakuti seluruh negeri, ternyata memiliki permaisuri yang bahkan lebih ditakuti oleh istananya sendiri." Namun, saat semua orang mengira kisah itu telah berakhir, Meilin mengeluarkan satu dokumen terakhir dari kotak kayu. Sebuah dokumen yang belum ia tunjukkan sebelumnya. Kaisar mengerutkan alis. "Apa itu?" Meilin membuka segel dokumen itu perlahan. Di sana tertulis nama seseorang yang tidak pernah diduga siapapun. Kasim Han membacanya dengan suara gemetar. Orang yang pertama kali memulai jaringan korupsi ini, 5 tahun yang lalu. Ia berhenti sejenak. Lalu melanjutkan dengan suara pelan. "Adalah putra mahkota sebelumnya." Seluruh aula langsung membeku. Putra mahkota itu adalah saudara kandung Kaisar Zhao-Liang yang telah meninggal secara misterius. Dan tiba-tiba, semua orang menyadari sesuatu. Jika korupsi itu dimulai sejak dulu, maka Meilin sebenarnya telah menyelamatkan kerajaan dari kehancuran yang bahkan tidak diketahui oleh Kaisar sendiri. Kaisar Zhao-Liang menatap Meilin lama sekali. Akhirnya ia berkata pelan, "Mulai hari ini, tidak ada seorang pun di istana ini yang boleh meremehkanmu lagi." Di aula kerajaan itu, semua orang tetap berlutut. Bukan karena perintah, tetapi karena mereka akhirnya mengerti satu hal. Wanita yang dulu hanya budak dapur yang dipaksa menikahi kaisar, telah menjadi orang paling berpengaruh di seluruh kekaisaran. Dan kisahnya baru saja menjadi legenda di dalam sejarah istana. Kisah Meilin mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Di dunia yang penuh kekuasaan dan kesombongan, orang yang paling diremehkan seringkali justru memiliki kekuatan terbesar. Meilin hanyalah seorang budak dapur yang tidak dianggap siapapun. Ia dihina, ditampar, bahkan dijadikan alat penghinaan politik oleh kaisar sendiri. Namun dengan kesabaran, kecerdasan dan kemampuan membaca manusia, ia perlahan mengubah nasibnya. Ia tidak menang dengan pedang, tetapi dengan pikiran, strategi, dan keberanian menghadapi ketidakadilan. Kadang dalam hidup, orang lain mungkin meremehkan kita, meragukan kemampuan kita, bahkan mencoba menjatuhkan kita.
Tapi seperti Meilin, jika kita tetap tenang, terus belajar dan tidak menyerah, suatu hari orang yang dulu meremehkan kita justru akan melihat kita berdiri jauh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Sekarang, kami ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah Kaisar Zhao Liang sebenarnya mulai menghormati Meilin di akhir cerita? Atau justru diam-diam mulai takut padanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga tulis kalian menonton dari kota atau daerah mana. Karena kami senang melihat penonton channel ini datang dari berbagai tempat. Jika kalian menikmati kisah drama kerajaan penuh intrik istana seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita dramatis setiap hari. Dan ingat, channel ini update cerita baru setiap hari pukul 10.30 siang. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.